Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi gametogenesis pada tumbuhan. Baik, sebelum masuk pada materi pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Siti Ainun Ahmad. Yang kedua, saya Ardiat Pramisti Regita E. Ali. Saya Muhammad Andre Ibrahim. Saya Gina Puluhulawa. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari gametogenesis. Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet, baik dari gamet jantan maupun gamet betina. Peristiwa gametogenesis yang juga merupakan proses pembelahan meiosis terjadi pada organ reproduksi hewan atau tumbuhan. Hasil dari gametogenesis adalah sel-sel kelamin jantan dan betina yang siap mengadakan pembuahan dan menjadi makhluk hidup yang baru. Gametogenesis pada tumbuhan berbiji meliputi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sedangkan makrosporogenesis merupakan pembentukan gamet betina. Di sini ada gambar gametogenesis pada tumbuhan, bisa kita lihat pada gambar ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mikrosporogenesis. Kita ketahui bersama bahwa mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Langsung saja pada penjelasannya, bahwa di mana mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari atau antera. Di dalam antera terdapat kantong serbuk sari yang di dalamnya berisi sejumlah sel-sel indung serbuk sari atau sel induk mikrospora atau mikrosporosit yang diploid. Proses mikrosporogenesis sebagai berikut. Yang pertama, sel induk mikrospora atau mikrosporosit membelah meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian, sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospor haploid yang berkelompok menjadi satu disebut tetrad. Kemudian yang ketiga, setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti disebut inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif. Inti lain dinamakan inti generatif. Yang terakhir, Gambar proses mikrosporogenesis. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahap pertama, sel induk atau mikrosporosit ini membelah secara meiosis dan menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian pada tahap kedua, sepasang sel haploid ini membelah secara meiosis yang kedua kalinya dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu disebut tetrad. Kemudian pada tahap ketiga, setiap mikrospora ini mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti disebut saluran serbuk sari atau inti vegetatif, dan inti yang lain ini dinamakan dengan inti generatif. Kemudian pada tahap yang keempat ini, inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis, sehingga terbentuk 2 inti sperma dan 1 inti saluran serbuk sari tidak membelah. Kemudian kita masuk pada megasporogenesis. Megasporogenesis ini berlangsung di dalam bakal buah atau ovarium. Kita bisa lihat pada gambar. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Kemudian ovulum ini dilindungi oleh integumen luar dan integumen dalam.
Bakal biji ini berhubungan dengan bulu serbuk melalui lubang mikrofil. Kemudian di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora. Proses megasporogenesis. Adapun tahapannya, yang pertama, sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Tahapan yang kedua, kedua sel haploid ini mengalami meiosis 2. Dihasilkan 4 megaspora haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. Tahapan yang ketiga, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan sel besar yang disebut dengan kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Tahapan yang keempat, dalam megaspora 4 inti berada pada sisi kalasa dan menempati inti lainnya di dekat mikrofili. Tahap yang kelima, 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Tahapan yang keenam, 3 inti pada bagian kalasa dinamakan inti antipoda. Inti di bagian tengah yang dekat mikrofili dinamakan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergi. Gambar proses megasporogenesis. Yang pertama, megasporosit ini mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid ini mengalami meiosis 2, dihasilkan 4 megaspora. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau yang disebut dengan kandung lembaga muda. Dalam megaspora, 4 inti berada pada sisi kalasa dan menempati inti lainnya di dekat mikrofili. Yang selanjutnya, 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Pada peristiwa pembuahan inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti generatif menghasilkan endosperm yang bersifat triploid.